memberikan hartanya kepada orang-orang yang membenci Rasulullah. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan publik keuangan sosial pada masa Umar bin Khattab. Pada masa ini Baitul Mal berkembang dengan pesat, yaitu Baitul Mal didirikan, yang mana pengelolaan harta yang dimiliki oleh kaum muslimin itu benar-benar untuk kaum muslimin atau untuk masyarakat, dan gaji para tentara juga diambilkan dari Baitul Mal. Yang ketiga yaitu pengelolaan publik keuangan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini Khalifah Utsman bin Affan menguasai atau memperluas wilayah, yang mana beliau ini tidak menyimpan, namun beliau membagikan kepada rakyatnya, dan juga beliau mengawali semuanya atau menyimpan keuangan itu dengan adanya bendahara negara. Itu yang keempat, yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini beliau juga melanjutkan pengelolaan publik keuangan dari khalifah-khalifah sebelumnya, dan beliau tidak sedikit pun mengambil atau menyimpan negara untuk pribadinya, namun beliau mendistribusikannya untuk membayar fidyah di wilayah yang sama. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi kedua, yaitu tentang pengelolaan keuangan publik dan sosial Islam pada masa dinasti Umayyah. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al-Maududi menyebutkan jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Ada beberapa kebijakan umat terkait pengelolaan keuangan publik antara lain. Yang pertama yaitu mengembalikan zakat sebagai institusi utama. Yang kedua yaitu optimalisasi pendapatan suara. Yang ketiga yaitu pendapatan jizyah yang relatif tinggi dan yang keempat yaitu kebijakan perpajakan yang adil. Yang kelima yaitu pemberantasan korupsi dan nepotisme. Yang keenam yaitu gerakan penghematan efisiensi dan memangkas birokrasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan publik dan sosial Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti ini ada kemajuan yang besar yang terjadi saat Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun memimpin. Mereka berhasil mencapai kemajuan dalam bidang perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Hal ini menjadikan Baghdad menjadi pusat perdagangan terbesar dan tersibuk di dunia pada saat itu. Dengan adanya kepastian hukum dan keamanan yang dijamin, banyak pedagang dari berbagai negara datang ke Baghdad untuk bertransaksi dan melakukan pertukaran barang dan uang. Hal ini membawa pemasukan besar bagi negara melalui aktivitas ekonomi dan perdagangan tersebut, serta dari pungutan pajak yang diterapkan. Pemasukan negara yang besar tersebut tidak disalahgunakan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Menggunakan dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Kota Baghdad pun dibangun menjadi indah dan megah berkat dana tersebut. Kemajuan ini telah membawa banyak manfaat bagi negara dan rakyatnya. Baghdad menjadi pusat perdagangan yang ramai. Masyarakat merasakan kesejahteraan dan pembangunan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang baik, negara dapat berkembang dan maju dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Gedung-gedung tinggi berdiri, sarana peribadatan tersebar, sarana pendidikan pun menjamur, dan fasilitas kesehatan gratis pun diberikan dengan pelayanan yang prima. Di bidang administrasi pada masa ini, orang non-Arab mendapat fasilitas yang menduduki jabatan strategis. Khalifah sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi sekaligus menguasai jabatan keagamaan, pemimpin sakral, Dewan baru yang dibentuk pada periode Abbasiyah. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan publik dan sosial Islam pada masa dinasti Utsmaniyah. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 merupakan peristiwa yang penting yang mengukuhkan kekuasaan Utsmaniyah di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Dengan jatuhnya Konstantinopel, Utsmaniyah menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan di wilayah tersebut. Program utama Utsmaniyah pada saat itu adalah untuk mengembalikan kejayaan tentara Muslim hingga ke Eropa.
Angkatan Laut Utsmaniyah saat itu dihormati oleh dunia dan menjadi kekuatan dagang utama antar benua Eropa, Asia, dan Afrika. Kekayaan negara dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas kondisi negara sehingga kesejahteraan rakyat terjamin dan kewibawaan negara semakin terpandang. Khilafah Utsmaniyah sangat memperhatikan urusan rakyatnya termasuk pendidikan melalui pendirian madrasah, penyediaan layanan kesehatan melalui rumah sakit, pengembangan perdagangan dan industri, serta masalah administrasi dan ketentaraan. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat negara. Dengan demikian, penaklukan Konstantinopel menjadi salah satu tonggak kejayaan Utsmaniyah yang mengukuhkan status kekhilafan sebagai kekuatan besar di wilayah Eropa Tenggara dan Mediterania Timur.